Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Lem TV yang saya hormati. Saya untuk saat sekarang ini terkait untuk masalah BBM, kenaikan BBM yang dinaikkan sama pemerintah. Di sini saya bersama Queen kita nih, Queen Longmat Bandung Jakarta, Bu Narti. Nah, kita pengen ngobrol-ngobrol terkait untuk masalah BBM. Seberapa besar, seberapa parah sih untuk pengaruhnya terhadap kebutuhan buruh dan juga rakyat Indonesia pada khususnya. Selamat siang Bu Narti. Siang. Ya, ini terkait kenaikan BBM yang sudah di-launchingkan Di tanggal sama pemerintah. 3 ya? 3 jam siang, biasanya malam kan? Jam 1.30 dan diberlakukan jam 2.30 kalau nggak salah. Iya. Jadi tanggapannya seperti apa terkait Ya. NNBBM? Saya sih terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh rakyat Indonesia. Sebenarnya saya juga agak-agak tercengang ya. Di tanggal 1 yang tadinya memang akan dinaikkan, tapi ternyata pas hari libur dan orang semua tidak banyak istirahat ya, weekend kan gitu. Ternyata pemerintah menaikkan dan mengumumkan Kado terindah. ini adalah kado terindah bagi rakyat Indonesia, kado ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77, yaitu kenaikan BBM. Disuguhkan kepada rakyat ada es teler 77. Saya katakan es teler 77 itu kenapa? Esnya diminum oleh para pejabat pemerintahan, telernya adalah untuk rakyat Indonesia. Kenapa saya katakan teler? Kan ini cilaka ke-17. Kenapa saya katakan itu? Hari ini, beberapa tahun ini adalah pandemi. Banyak perusahaan, banyak buruh di PHK, banyak perusahaan tutup, pengangguran makin bertambah, daya beli buruh atau rakyat ini rendah. Dengan dinaikkan BBM yang dari 5.150 rupiah menjadi 350 kalau nggak salah ya. Itu solar jenis Pertalite yang dari 7.650 menjadi 10.000, berarti kenaikan itu adalah 2.350.000. Padahal sebelumnya adalah naik 500 saja kita teriak, naik 1.000 teriak. Ini kenaikan itu sampai 2.350.000. Ini adalah dampaknya adalah kepada rakyat. Di tahun 2022 kenaikan upah tidak naik. Ada yang naik tapi hanya paling 3%. Itu pun variasi ya. Kalau tingkat gesrotnya itu mampu untuk berunding. Dan ini kalau juga pemerintah selalu menjelaskan, saya belum menjelaskan bahwa kenaikan kenaikan BBM ini harus dapat dimengerti oleh rakyat, harus dipahami. Kan gitu. Dimintalah rakyat ini yang memahami. Padahal pemerintah sendiri tidak memahami situasi kondisi rakyatnya yang hari ini daya belinya rendah, kan gitu. Dampak yang terjadi hari ini adalah tidak dihitung kenaikan BBM. Ini adalah dampaknya adalah bahan pokok pangan ini akan melonjak. Sedangkan sebelum naik pun harga minyak itu yang tadinya 12.500 ini menjadi 25.000, bisa 26.000. Dan nggak turun lagi sekarang? Dan tidak bisa turun lagi, kan gitu. Apalagi dengan kenaikan BBM, dampaknya tadi ke semua. Bukan hanya bahan pokok, transportasi, petani yang pengguna traktor, nelayan, kan gitu. Dan yang lain-lain. Ini dampak dari transportasi itu adalah berdampak dari untuk kenaikan
pangan. Kontrakan buruh pasti naik, walaupun upah tidak naik, ini pasti naik, kan gitu. Terus yang tadi saya katakan daya beli rendah, akhirnya terdampak pada rakyat, khususnya petani tadi, adalah harga pangan akan melonjak, tapi tidak juga bisa dinikmati rakyat. Kenapa saya katakan melonjak? Kalau mau tanam jagung, beli pupuk naik. Mau beli bahannya, bibitnya naik. Setelah ditanam, dijual rendah. Hasilnya untuk membeli lagi nggak mampu. Ini kan dampaknya ke sana. Setelah itu maka dari itu ada beberapa kawan-kawan serikat mengatakan saya senang atau saya setuju dengan naik. Saya nggak tahu penjelasan itu yang bisa diterima oleh akal sehat. Tapi itu biarkanlah. Tapi saya secara pribadi maupun secara organisasi menolak tegas dengan kenaikan BBM jenis pertalite maupun solar. Dan ada juga disampaikan jenis pertamax yang tadinya 12,5 sekarang menjadi 14,5. Kan itu. Iya Bu. Makasih. Ya, sehat. Ya. Jadi, ya. Inilah kondisi hari ini yang harus kita sama-sama dampak domino yang nanti akan diterima rakyat, bukan pemerintah memberikan solusi terhadap BLT atau prakerja atau apapun, karena itu tidak tepat sasaran. Pemerintah tidak pernah evaluasi. Yang lebih mencengangkan adalah di setiap RT itu dikasih kuota. Kalau udah kuota, bagaimana mau RT RW itu mau mengusulkan rakyatnya yang tidak mampu? Ini yang saya katakan kuota. Ada yang tidak tepat pada sasaran. Apakah pemerintah ini sudah evaluasi? Jangan pemerintah juga lepas tanggung jawab, dikatakan itu saya dapat data itu kan dari pemerintah daerah. Inilah seolah-olah lepas tanggung jawab. Kita sebagai rakyat mau kritisin siapa? Kita mau mengadu pada siapa? Ini sebenarnya babi liut sebenarnya pemerintah kita juga, iya kan, Mas? Iya, betul. Banyak dijelaskan mereka pimpinan pusat ini atau kementerian ini, saya dapat data dari daerah, kan gitu. Terus kita sebagai rakyat ini mau mengadu ke siapa? Dan sampai disampaikan lagi, siapa yang dapat temuan sampaianlah. Sampaikan, itu ada link, kan gitu. Apakah semua rakyat itu mampu untuk membuat laporan secara resmi? Tapi pahamkah pemerintah kalau rakyat itu mengadukan, akhirnya kembali mereka dapat dibully oleh lingkungan, yaitu RT RW. Kenapa ngadu gitu ya? Iya, kenapa ngadu gitu? Padahal saya ini dapat kuota gitu. Akhirnya dampaknya ke rakyat juga. Ini harusnya pemerintah lah yang harusnya mengevaluasi kenapa seperti ini, dan di pemerintahan daerah itu juga diberikan kuota, di tingkat RT RW dikasih kuota. Terus siapa yang harus kita salahkan, kan gitu. Disinilah sebenarnya secara tegas apapun aturannya dan BLT dan apapun itu tidak pernah memberikan solusi terhadap rakyat dengan adanya kenaikan BBM. Karena itu tidak memberikan solusi. Kalau hanya 4 kali 2.400.000, tapi kita hidup kan bukan hanya 4 bulan. Kan gitu. Disinilah mari kita sama-sama kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya kaum buruh, petani, nelayan, mahasiswa, pelajar, dan yang lain-lain. Tidak perlu saya sebutkan. Khususnya ya satu hal, kaum perempuan nanti akan membanjirin kantor pengadilan agama. Kenapa? Menggugat suaminya karena kebutuhan yang dia berikan terhadap para istri ini tidak mencukupi. Karena pendidikan juga mahal dan yang lain-lain mahal. Makanya akhirnya mengambil keputusan tadi. Ya udah kita bercerai kan gitu. Tapi apakah ini juga dampak ini dipikirkan oleh pemerintah? Disinilah butuh kita persatuan. Ayo kita
satukan tekad kita sampaikan supaya kalau persatuan ini ada seperti lidi, kalau satu-satu kan akan dipatahkan, tapi kalau ini kita bersatu, pasti kita akan merebut kedaulatan ini di tangan rakyat, dan kita juga merebut kesejahteraan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah yang harus kita bangun. Ayo bangkit rakyat, jangan sekedar mengeluh, jangan menitipkan nasib pada orang lain, tapi mari kita sama-sama, kita putuskan, kita turun ke jalan. Dan kita meminta, jangan sekedar pemerintah melempar tanggung jawab. Apabila Presiden Jokowi tidak mampu menstabilkan harga bahan pokok dan juga tidak menurunkan harga BBM, rakyat akan berbondong-bondong untuk mencabut mandat. Jangan salahkan rakyat. Bapak jangan hanya meminta kepada rakyat memahami, kencangkan ikat pinggang. Tapi Bapak pernah nggak pikirkan bagi koruptor ini tidak adil, karena koruptor juga tidak hanya sekedar di penjara, tapi hartanya masih ada. Apa bedanya? Kan itu yang saya minta kepada Pak Jokowi, segeralah turunkan harga BBM yang kemarin dinaikkan. Ini adalah solusi, bukan BLT solusinya. Kan gitu. Bukan BLT. Tapi turunkan harga BBM yang kemarin naik, kembalikan ke harga semula. Ini adalah solusi bagi rakyat. Kami ini adalah cinta kedamaian, kita cinta bangsa dan negara. Kami punya kewajiban untuk mengingatkan pemerintah, karena kamilah yang patuh membayar pajak dan membayar upah pemimpin negeri ini. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terkait yang tadi Bu Narti bilang bahwasanya dasar-dasar kita itu menolak gitu. Menolak, kenapa kita harus menolak? Kemudian ada yang satu, oh iya ada dasarnya untuk menerima. Nah, kalau menurut Bu Narti kenapa itu harus ditolak? Dasarnya apa? Dasarnya kenapa kita menolak? Hari ini upah buruh tidak naik. Buruh juga tidak nyaman untuk bekerja. Kenapa? Dengan kehadiran Undang-Undang Omnibus Law PP 35. Kalau mereka di PHK yang tadinya dapat 2 kali aturan, tapi hari ini adalah dapat 0,5. Mereka mau punya PKB atau apapun itu tidak berlaku. Ada lagi SEMA nomor 5. Inilah kembali nanti SEMA itu, MA itu mengembalikan, memberlakukan PP 35. Dan buruh ini dibuat kontrak seumur hidup. Tidak ada nyaman. Itu dasar itu ya. Yang kedua, pemerintah juga menghimpun semua investor masuk ke Indonesia. Kalau setiap investor menanam sekian miliar, berapa lah lupa saya, itu boleh membawa tenaga kerjanya sendiri. Kan gitu. Dan peraturan itu syaratnya tidak ada bahasa Indonesia, bebas. Padahal rakyat Indonesia bekerja di luar negeri itu harus pakai syarat bahasa di mana mereka bekerja. Dan kalau tidak itu pakai syarat bahasa Inggris. Lantas harga diri bangsa ini di mana? Kalau bahasa Indonesia sudah digadekan. Ini dasarnya. Berarti ini ya, ada dua yang memang harus segera perbaiki. Satu, penurunan BBM, yang kedua juga membatalkan Omnibus Law. Iya. Tanpa syarat. Dan segera dikeluarkan Perpu. Jadi tidak ada tawar-menawar. Inilah sebenarnya dasar kenaikan BBM dan segala macam. BLT itu tidak memberikan solusi, tapi justru mensyaratkan rakyat. Kenapa? Hanya dininabobokan seperti anak kecil dikasih bonbon biar tidak nangis, tapi padahal besok itu kelaparan, kan gitu. Itu yang perlu kita sama-sama sikapi. Mudah-mudahan di FGD ini yang diadakan oleh KSBSI ini memberikan solusi
dan kita sama-sama mengambil keputusan, kita turun ke jalan untuk meminta agar pemerintah untuk menurunkan harga BBM seperti semula agar bisa memberikan solusi terhadap rakyat. Bukan BLT solusinya, tapi turunkan harga BBM seperti semula. Itu. Baik, terima kasih, luar biasa semangatnya. Jadi teman-teman buruh lain khususnya ya, bahwasanya kita tetap semangat untuk selalu mensejahterakan buruh. Nah, salah satunya dengan kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menurunkan BBM yang sudah dinaikkan. Terima kasih Bu Narti, sama-sama. bincang-bincangnya ya. Mudah-mudahan kita tetap semangat ya, Bu Narti tetap sehat. Amin. Mungkin luar biasa. Terima kasih untuk semuanya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.